Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan membahas dan menjelaskan informasi surat yang disampaikan dari Mendagri ya, berkaitan dengan gaji P3K. Ya, di sini kita akan membagi menjadi dua informasi. Pertama berkaitan dengan gaji P3K penuh waktu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan gaji P3K paruh waktu. Tentu saja informasi ini penting bagi rekan-rekan calon P3K, khususnya tahap 1 dan mungkin nanti tahap 2. Surat ini terbaru 14 Februari 2025. Bagaimana isi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita membahas informasi surat dari Kementerian Dalam Negeri per 14 Februari 2025 ini, kita sampaikan dulu informasi berkenaan dengan gaji khusus untuk yang full time dulu ya. Nah, Bapak Ibu, masalah gaji bagi rekan-rekan P3K yang istilahnya bukan full time ya, karena dalam nomenklatur itu hanya disebut sebagai P3K, sedangkan rekan-rekan yang paruh waktu baru disebut paruh waktu. Jadi tidak ada sebenarnya P3K penuh waktu, itu tidak ada. Nah, di sini kalau kita lihat dari penjelasan berkaitan dengan dasar hukum, sudah jelas, kita tidak perlu bahas satu persatu. Kemudian pendahuluannya di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. Ini sudah jelas. Kemudian ditambah lagi dalam Peraturan Nomor 4918 2018 tentang P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan yang melekat ya, yang wajib dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian syarat pembayaran gaji dan tunjangan P3K ini diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 yang juga pernah kita bahas, di mana nanti rekan-rekan akan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan SK, kemudian melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT ya. Kemudian penerbitan SPMT mengikuti ketentuan BKN berkaitan dengan teknis pengadaan P3K. SPMT tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian dan penetapan keputusan pengangkatan, jadi tidak boleh berlaku mundur. Kemudian dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan di bulan ataupun terhitung ya mulai bulan berkenaan itu. Dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kalau kita mendapatkan SPMT itu di tanggal 1 di bulan berkenaan. Contohnya sekarang kita masih heboh-heboh ya, meskipun edaran BKN itu Maret itu sudah boleh mengeluarkan SK dan TMT dan SPMT. Nah, kalau memang itu dapat dilakukan meskipun kita pesimis ya, itu harusnya tanggal 1 supaya gaji di bulan Maret itu dibayarkan. Tetapi kalau SPMT-nya ditetapkan di tanggal 2, 3 Maret, maka gaji nanti terhitung mulai bulan berikutnya, yaitu bulan April baru dibayar gaji. Gaji dan tunjangan P3K diberhentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah P3K tidak diperpanjang, meninggal dunia atau diberhentikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaji P3K ini masih mengacu pada edaran Perpres yang terbaru ya, yang sudah kita bahas juga di beberapa video berkaitan dengan gaji golongan sekian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, silakan tonton video ini. Nah, ini sudah kita bahas buat simulasinya, di mana untuk S1 tentu saja adalah golongan 9. Nah, ini berdasarkan Perpres terbaru ya. Gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran APBN, sedangkan gaji dan tunjangan bagi P3K di daerah dibebankan kepada APBD. Tetapi di sini nanti ada dana DAU ya, atau dana alokasi umum yang diberikan dari APBN. Untuk tata cara pembayarannya pada instansi pusat berdasarkan dengan Permenq ya yang sekian, sedangkan dasar untuk P3K di daerah adalah berdasarkan Permendagri Nomor 6 yang sudah diterbitkan sebelumnya. Kemudian menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 ini, gaji dan tunjangan diberikan kepada P3K yang dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran gaji induk. Jadi Bapak Ibu, gaji P3K ini dibayar dulu ya, baru kita bekerja sama dengan PNS nantinya. Sedangkan honorer kan kita kerja dulu ya, baru nanti
bayarkan. Nah, di dalam aturan selanjutnya yang 98/20 ini diberikan kenaikan gaji berkala Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada gaji berkalanya dan ada gaji istimewa. Nah, gaji istimewa. Nah, untuk melihat bagaimana persis gaji berkala dan gaji istimewa, kita lihat tabel berikut. Nah, ini adalah perpres berkaitan dengan gaji P3K. Kita akan lihat bagian kenaikan gaji berkala Bapak Ibu. Kita akan mengacu pada golongan 9 ya. Golongan 9 ini untuk S1 ya, semuanya. Jabatan fungsional guru, teknis nakes sama. Nah, sesuai dengan gaji terbaru, kita besarkan ya, biar lebih nampak. Untuk golongan 9, ini golongan 9. Bapak Ibu, saat kita menjadi P3K, Bapak Ibu kan dari honorer nih. Honorer beberapa puluh tahun pun Bapak Ibu tetap dihitung 0 tahun 0 bulan ya. Jadi 0 tahun 0 bulan di sini. Nah, gaji Bapak Ibu kan nanti saat menerima SK sebagaimana yang sudah kita bahas di video yang kita tunjukkan tadi. Gaji pokok Bapak Ibu kan ini nih, Rp3.203.600. Nah, kemudian gaji pokok Bapak Ibu ini bisa bertambah, yaitu setelah 2 tahun. Nah, nanti setelah 2 tahun mengabdi, itu akan dinaikkan menjadi Rp3.304.400 ya. Kemudian apabila bekerja 4 tahun, setelah 4 tahun naik lagi Rp3.408.500, yang 6 tahun Rp3.515.900. Bapak Ibu, nah berkaitan dengan gaji berkala ini ada kaitannya dengan masa kontrak. Dulu memang dalam Juknis kan disebutkan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, untuk rekan-rekan dulu yang hanya diperpanjang 1 tahun atau 2 tahun SK-nya, itu mereka tidak dapat gaji berkala. Karena aturan dari gaji berkala ini minimal kontrak itu diperpanjang 2 tahun. Nah, tetapi untuk kita tahun ini dan seterusnya itu kan masa kontrak sudah dihapus. Tidak lagi sampai batas 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, tapi akan diperpanjang sampai batas pensiun. Jadi kita bergembira, bersyukur insya Allah selagi kita masih ada umur ya sebelum sampai masuk masa pensiun, maka insya Allah gaji pokok kita akan terus bertambah dari yang 0 ini sampai dengan berapa usia kita, berapa lama kita bekerja. Namun Bapak Ibu yang disayangkan, meskipun kita bisa naik gaji berkala seperti ini, kita tidak bisa naik ke sebelah. Nah, sebelah ini golongan 11 ya. Nah, golongan 11 ini adalah untuk golongan 10 dan 11 untuk S2 dan S3 ya. Nah, artinya untuk P3K ini tidak ada jenjang karir. Kita tidak bisa langsung ke sebelah sini. Kita kuliah lalu mendapatkan S2, S3 lalu diakomodir. Nah, itu dalam P3K belum diatur. Nah, ini Bapak Ibu ya berkenaan gaji berkala. Sedangkan gaji istimewa sebagaimana ditambahkan ini memang juga mendapatkan, tetapi sifat gaji istimewa ini hanya bagi rekan-rekan yang memiliki prestasi yang sangat baik sekali. Nah, berkenaan dengan tunjangan sebagaimana kita ketahui, nanti kita akan mendapatkan tunjangan keluarga, suami istri ya tentunya, dan anak ya. Kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural ini kalau kita ada menjabat sesuatu ya, jabatan fungsional. Nah, fungsional ini kita pasti dapat nih 180.000. Dan tunjangan lainnya ini kalau misalnya kita di daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Kemudian di tunjangan keluarga ini adalah 10% ya untuk suami istri ya. Misalnya gajinya tadi 32, maka nanti tunjangan istri suami 320-an. Kalau anak 2% ya. Ini anak 2%. Maksimal anak adalah 2 orang ya. 2 orang anak, ketentuan paling banyak untuk 2 anak. Dengan ketentuan anak kandung boleh, anak tiri boleh, anak angkat boleh. Semua asalkan masuk dalam KK ya. Kemudian syaratnya dia belum pernah menikah ya, belum pernah menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan secara nyata menjadi tanggung jawab itu sampai dengan usia 21 dan bisa diperpanjang sampai 25 jika memang dia masih kuliah ya ataupun sekolah, minimal sekolah yang singkat 1 tahun. Nah, ini nanti akan ada diminta surat keterangan aktif sekolah bagi rekan-rekan semua. Nah, ini pembahasan berkenaan dengan tunjangan-tunjangan. Ini banyak sekali lagi, nanti kita akan bahas kembali. Kita akan coba melihat dulu informasi berkaitan dengan surat Permendagri tadi yang kita akan sampaikan. Nah, kalau untuk Permendagri
Kemendagri ini suratnya ini adalah berkenaan dengan penjelasan ya. Kalau kita lihat sebentar, ini sangat segera diminta untuk dijelaskan sangat segera per 14 Februari bahwa penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Apa sih? Karena banyak sekali pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu, dan berdasarkan pasal 66 nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lain wajib diselesaikan pendataannya paling lambat Desember, udah lewat nih ya, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku maka tidak boleh lagi mengangkat non-ASN atau nama lain sebagai pegawai ASN. Nah, di sini dijelaskan beberapa hal. Pertama, bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi, tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Ini berarti kita masih dibayarkan dari gaji honor. Walaupun dalam prakteknya pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan SK, tetapi hanya bersifat kontrak. Ya, kontrak sebagai dasar pembayaran pengeluaran gaji honornya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud ini adalah dianggarkan dari belanja jasa. Ini Pemda lah yang punya aturan yang bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Mendagri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan P3K paruh waktu itu berpedoman pada Surat PLT Sekretaris Jenderal Dalam Negeri nomor sekian tanggal 16 Januari hal penganggaran bagi gaji bagi pegawai paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Yang kemarin ada 8 ya, di mana untuk paruh waktu itu sendiri ada untuk jabatan guru, untuk ada jabatan nakes, ada jabatan tendik, ada jabatan teknis, penata layanan operasional, operator layanan operasional, operator ya itulah ada 8. Nah, itu berdasarkan itu penganggarannya. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada surat Menpan RB tanggal 12 Desember hal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Nah, ini artinya untuk tidak boleh menganggarkan kecuali bagi mereka yang sedang ikut P3K saja. Inilah banyak hal-hal rekan-rekan yang kurang dari 2 tahun khususnya yang dirumahkan ya. Sampai sekarang belum ada informasi kebijakan bagi mereka. Bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data non-ASN BKN, kemudian namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud pada surat Menpan RB nomor sekian, ini berarti yang tahap 2 ya, itu dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gajinya bagi pegawai non-ASN. Nah, jadi ini walaupun mereka tidak masuk database, tapi masih 2 tahun dan sekarang masih berproses ikut tahap 2, itu gajinya masih dianggarkan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya isi dari surat ini sudah jelas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dan kita sudah memahami bahwa siapa saja yang berhak digaji. Namun ini adalah surat ketegasan karena Pemda itu masih bertanya ya berkaitan dengan bagaimana dengan yang ini, bagaimana yang ini digaji atau tidak, digaji atau tidak. Nah, ini surat penjelasan per 14 Februari 2025. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan penjelasan 2 kategori gaji tadi ya berkaitan dengan yang penuh waktu ataupun P3K saja, maupun bagi rekan-rekan yang paruh waktu sesuai dengan edaran ini sudah memberikan gambaran bagi kita untuk tetap menerima gaji selama kita belum menjadi P3K ataupun P3K paruh waktu. Perjuangan rekan-rekan yang paruh waktu belum selesai ya, bagaimana upayanya agar segera dijadikan P3K secara utuh dan jangan terlalu lama menjadi P3K paruh waktu yang diakibatkan karena rentang gaji yang sangat tidak memadai bagi rekan-rekan semua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.